Oke, jadi untuk melihat pertumbuhan itu, kemarin kan kita sudah punya query yang untuk melihat revenue ya. Scriptnya saya sudah share kemarin di grup. Nah ini saya execute lagi. Nah ini script untuk melihat penjualan yang kemarin. Nah untuk kita menghitung pertumbuhan penjualannya, ini hasil script yang kemarin ya. Jadi langkah pertama itu saya merubah script ini menjadi view, supaya nggak berulang-ulang kita mengetik query-nya. Nah cara bikin view-nya itu begini. Ini pakai create view komennya. Create view, lalu misalnya kita kasih nama view-nya adalah monthly revenue. Ya. Ini langkah step satunya kita bikin view. Ini contohnya ya, create view monthly revenue as, ini script yang kemarin kita ini. Nah ini karena saya sudah create, nggak perlu saya execute lagi. Setelah jadi view, jadi kita berikutnya untuk melihat itu tinggal seperti ini aja. Nah ini, jadi lebih simple. Seakan-akan kita mengquery dari table, padahal tidak gitu ya. View itu adalah query yang disimpan. Baru kemudian kita bikin query untuk melihat pertumbuhannya. Caranya ya, seperti biasa, rumus untuk melihat pertumbuhan adalah nilai setelah pertumbuhan dikurangi nilai awal, lalu dapat selisih, selisihnya kita bagi dengan nilai awal dikali 100. Sehingga kalau ini di-execute, kita bisa melihat, nah ini pertumbuhannya. Di sini bisa kita lihat ya. Di bulan Juni ada pertumbuhan penjualan itu 92%. Juli naik sampai 202%, Agustus 152%. Di store 1, di store 2, nah ini kelihatan nih, ada pertumbuhan. Oke, nah dari sini mungkin ya sebenarnya ada yang cukup aneh. Saya kasih lihat dulu data aslinya. Oke, ini data aslinya. Uh, Kalian boleh screen capture nih data aslinya supaya nanti bisa melihat pertumbuhannya itu benar atau tidak gitu. Coba ya, kalian boleh screen capture sambil saya melengkapi ini sampai dengan Desember.
Oke, itu skripnya bisa dilihat ya, bagaimana menghitung pertumbuhan. Dari skrip tersebut, ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Coba ulang Pak dari atas, Pak. Skripnya dari sini, dari yang ini. Saya yang dari ini, Pak, bikin view. Oh, bikin view yang ini. Yang bikin view ini. Ya itu yang bikin view sebenarnya sama seperti script kemarin, yang ditambahkan cuma ini aja, create view-nya aja. Jadi saya rubah query kemarin itu menjadi sebuah view supaya nggak repot. Kalau sudah menjadi view, kita tinggal mengquery-nya seperti mengquery table biasa. Gitu. Seperti ini aja. Kita panggil dia view-nya seperti sebuah table. Secara fisik tabelnya nggak ada ya, hanya jadi view. Nah ini kalau kita cek ke sini, lihat, ini ada view. Nah, kita bisa melihat uh, sorry. Nah ini view-nya udah jadi nih, monthly revenue. Tapi dari script ini masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang saya akan kasih tugas, coba kalian sempurnakan. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kekurangannya apa script ini? Dari ini, Pak, kalau menurut saya dari apa? Dari yang masalah pertumbuhan dari Januari ke Februari. Kan dari Januari kan dari 0 ke 200. Iya, Nah, betul. di situ tapi pertumbuhannya jadi nol. Betul. Harusnya kan jadi berapa gitu. Ya, betul. Harusnya 100% pertumbuhannya karena startingnya dari zero. Gitu. Nah, itu memang secara fungsi harus disempurnakan. Karena kalau rumus ini diterjemahkan ke Excel pun hasilnya akan sama. Pasti zero dia. Kalau yang startingnya dari nol, jadi harus ada tambahan. Harus ada tambahan. Nah, tambahannya seperti apa? Coba deh, Kak. Itu saya jadiin tugas buat kalian. Coba dipikirkan sedikit lagi tambahannya apa untuk mengantisipasi model data yang seperti itu, yang startnya dari nol. Jadi kenaikannya akan 100%. Ya. Oke, ada yang mau tanya nggak di luar tugas yang tadi ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjutkan. Coba misalnya gini, kita ingin menggabungkan ya antara data penjualan per bulan dengan pertumbuhannya ini. Kira-kira yang ideal gimana caranya? Jadi kita pengen melihatnya dalam satu tampilan. Kalau sekarang kan nggak bisa nih, harus query yang monthly revenue, baru kita buka lagi yang ini. Nah kalau kita mau gabungin, gimana enaknya? eh Diselipin aja, Pak, di itu, di dalam query yang apa pertumbuhannya. Oke, berarti kita masukkan di dalam query yang ini ya.
Oke, kita coba tambahkan query. Nah, ini hasilnya ya. Jadi setelah kita sisipkan, di sini udah lebih jelas. Dan query ini kalau mau ditarik ke dalam report, udah sangat enak sekali gitu. Udah matang, tinggal kita tampilkan aja ke dalam report tools. Ya, ditarik datanya, ini jadikan sumber datanya. Dan untuk memudahkan lagi, script ini kemudian bisa kita jadikan view juga. Ya. Kita bisa jadikan script ini sebagai create view. Misalnya kita kasih nama monthly sales growth. Jadi pertumbuhan penjualan per bulan. S. Oke. Ya, sudah jadi. Sekarang kalau kita sebelah kiri kita refresh akan muncul. Nah ini monthly sales. Sehingga besok-besok kalau kita mau query ya kita tinggal panggil view-nya saja. Select bintang from monthly sales growth. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya?
Oke, ini tadi Najmi ya ada kirim script, itu saya coba ya. Ini udah menggunakan function nih. Ya, teman-teman yang lain, ini saya jelaskan sedikit. Ini udah menggunakan function. Di sini script dari Najmi tadi meng-create sebuah function namanya profit C, ya, profit count. Oke. Ya, di sini ada structure untuk menghitung berapa sih kenaikan penjualannya dalam kondisi yang normal. Normal itu artinya penjualan di bulan sebelumnya itu tidak nol, ya, atau penjualan setelah bulan yang actual itu juga tidak nol. Jadi ini di trap dengan 3 logic di sini. 1, 2, dan else if yang ini ya. Nah, ini udah saya coba execute nih. Function profit C-nya ini udah tercreate nih, bisa dilihat di sebelah sini ya, sebelah kiri. Lalu query actualnya untuk melakukan menghitung, menampilkan datanya di sini ya, di main query. Nah, ini secara function dan query ini sudah oke gitu ya. Tapi saran saya nanti kalau realnya sebaiknya ini dipisah. Kalau dari kemarin saya mengajarkan subquery itu untuk membangun logika berpikir aja. Tapi nanti kalau dalam pelaksanaan ya, better subquery itu dihindari. Subquery itu dihindari. Baiknya query-query yang kecil-kecilnya kalian bentuk sebagai sebuah view. Karena ada keuntungannya dengan menggunakan view itu nanti bisa ada cache gitu ya, cache di server, sehingga pada saat kita tarik data dia jadi lebih cepat ya, gitu. Maka tadi saya sudah mulai menggunakan view nih yang di atas sampel saya, ini saya pecah query-nya. Yang monthly revenue-nya saya bikin view sendiri. Lalu untuk narik datanya juga saya bikin view sendiri. Sehingga nanti kalau kita mau mengcombine dari beberapa query data, itu menjadi strukturnya menjadi lebih sederhana. Ya. Jadi gitu, nanti ke depan mulai dibiasakan menggunakan menggunakan view saja. Subquery-nya kemarin, pelajaran-pelajaran kemarin hanya untuk saya mencoba menggambarkan logika berpikirnya aja sih gitu. Jadi kelihatan strukturnya. Kalau dengan subquery kan karena dalam satu tampilan kita bisa memahami bahwa oh ini asalnya dari mana gitu ya. Data ini asalnya dari mana, kemudian di query lagi dengan query yang lain sehingga kemudian membentuk satu hasil akhir yang kita inginkan. Ini nah ini dari query yang function dan query yang tadi dikirimkan sama Najmi kita udah coba execute. Nah, ini hasilnya udah oke nih. Ya, Januari Februari itu ada kenaikan 100%, Februari kemarin minus 100% karena zero, nggak ada penjualan. Lalu di Maret April ini 0, April ke Mei kemudian jadi 100%, 93%, naik 200, lalu turun minus 17%, minus 100%, lalu 0, 0, dan 0. Oke, ini udah oke nih ya. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dengan script ini silakan. Ada yang mau tanya silakan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya coba kasih tugas yang tadi udah terjawab ya dengan script ini yang dikirim sama Najmi. Saya kasih tugas gini aja, coba bikin query ya untuk menampilkan seluruh transaksi sewa film ya, tapi dilengkapi dengan judul filmnya, dengan nama aktornya, alamat si peminjam. Jadi semua tabel master yang ada di kiri nih ditarik semua untuk ditampilkan berdasarkan transaksi di tabel rental.
Bayang ya. Jadi saya minta tabel rental ini ditampilkan, tapi kemudian data masternya dikeluarin semua. Ini kan di rental tadi kalau ini saya coba keluarkan, ada 16 rental, ini ada 16.000 record something. Ya, 16.000 record. Nah, coba dikeluarin semua, tapi data masternya ditarik. Kebayang ya? Ada isu nggak? Bisa ditangkap tugas yang saya berikan? Bisa Pak. Oke, nanti tolong ya, minggu depan kita cek. Coba tampilkan semua data transaksi rental berikut data tabel masternya. Kita akan lihat dengan 16.000 record, tapi seluruh tabel masternya dikeluarkan, itu akan spend berapa banyak waktunya. Kita coba dulu, saya pengen lihat query dari kalian. Ya. Kalau bisa sebelum hari Jumat di-share di grup ketua kelas, biar bisa saya review, jadi hari Jumatnya bisa saya bahas gitu ya. Siap Pak. Oke, nah kalau gitu mungkin pelajaran hari ini saya cukupkan dulu ya. Ini juga nanti skrip-skrip tadi saya share lagi. Jadi kalian bisa ngelihat runutan pembelajaran kita dari awal ya. Yang lain juga bisa pelan-pelan di rumah mencoba untuk memahami. Kalau ada pertanyaan silakan aja langsung ke saya boleh. Ya. Sambil saya tunggu yang tugas berikutnya pekan depan. Nah kalau bisa yang lain juga lebih aktif gitu ya, biar saya bisa mengukur nih tingkat penyerapan pemahaman kalian seperti apa. Dan jangan takut salah gitu, coba aja ya. Salah juga kan nggak ditegur juga, nggak dapet ini juga ya, nggak jadi masalah. Oke, kalau nggak ada yang bertanya mungkin saya cukupkan dulu kelas hari ini. Terima kasih kalian atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah mau coba-coba kirim skrip ke saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.